Ya, saudara sekalian, selamat malam dan kita bersyukur untuk persekutuan alumni yang ada di Surabaya. Kita bisa sama-sama untuk mengutamakan akan satu masa di mana kita bisa saling untuk synchronize dengan firman Tuhan dan bagaimana kita belajar menghidupi akan kebenaran firman di dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Khususnya di era pandemik di tahun 2021 ini, kita perlu lebih lagi untuk synchronize dengan firman Tuhan. Meskipun pandemik maupun tidak ada pandemik sekalipun, hidup kita harus senantiasa sinkronis. Dan kiranya Tuhan memakai masa-masa di mana kita bisa bergumul bersama dan kita bisa sinkronis bersama-sama. Ini adalah satu campur tangan Tuhan dan ini adalah anugerah Tuhan buat kita. Dan kita sudah 2 minggu yang lalu kita sudah masuk di dalam memulai satu eksposisi kitab Hagai dan kita bisa belajar bagaimana 2 minggu yang lalu kita belajar tentang how to make a priority. Bagaimana kita mengutamakan prioritas. Dan Tuhan mengajarkan bahwa prioritas umat percaya adalah haruslah dimulai dari kingdom priority. Yaitu adalah memprioritaskan akan kerajaan Allah. Dan itu menjadi satu hal yang diajarkan khususnya oleh Tuhan Allah melalui Nabi Hagai untuk mengingatkan kepada bangsa Israel di mana mereka yang adalah budak dari akan Babylonian. Dan saat itu Raja Darius mengatakan, pulanglah ke Yerusalem. Dan pada saat engkau pulang ke Yerusalem, bangunlah bait sucimu. Nah, saudara, mereka dengan sukacita mereka pulang ke Yerusalem. Tapi waktu mereka sampai tiba di Yerusalem, mereka sedih luar biasa. Kenapa? Karena pada saat mereka sampai ke Yerusalem, mereka melihat reruntuhan-reruntuhan dari bait suci tersebut. Saudara, bait suci yang dibangun oleh Salomo adalah bait suci yang sangat megah. Dan bait suci yang dibangun oleh Salomo adalah bait suci yang sangat indah. Dan bait suci yang dibangun oleh Salomo adalah bait suci yang sangat mahal dan agung. Dan kita melihat di era pembuangan, mereka bagaimana bisa mencari permata. Di era pembuangan, bagaimana mereka bisa cari emas untuk memberikan akan bahan yang sama terhadap pembangunan bait suci seperti yang dibangun oleh zaman Salomo. Salomo waktu dia membangun itu adalah membangun dengan bahan-bahan yang terbaik. Bahkan bahan-bahan yang terbaik di dalam pembangunan bait suci sudah dipersiapkan oleh Daud sebelumnya. Daud dia memohon kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya mau membangun bait suci. Tapi Tuhan berkata, no, bukan kamu yang akan membangun bait suci, tapi Salomo yang akan membangun bait suci. Dan pada saat Daud, meskipun dia ditolak untuk membangun bait suci, tapi dia punya hati sangat mencintai pekerjaan Tuhan. Sehingga akhirnya kita melihat dia mempersiapkan bahan-bahan bangunan yang terbaik untuk membangun bait suci, tapi dia tahu diri, bukan aku yang dipilih Tuhan untuk membangunnya. Maka dia menyerahkan seluruh bahan yang dia persiapkan untuk Salomo membangunnya. Maka bait suci di zaman Salomo adalah bait suci di dalam kejayaan. Tetapi setelah dari zaman Salomo dan akhirnya kita melihat bagaimana Nebukadnezar, kita melihat bagaimana Babylonian menghancurkan akan bait suci. Sehingga akhirnya bait suci menjadi reruntuhan. Dan waktu bangsa Israel melihat semuanya itu, melihat fakta semuanya itu, mereka semua mengalami discouragement. Mereka mengalami akan satu hal tidak punya keberanian untuk membangun sesuai dengan apa yang pernah ada. Kenapa, saudara? Karena mereka sudah pernah melihat bait suci di masa kejayaan. Dan mereka merindukan bait suci di masa kejayaan itu bisa terbangun kembali di zaman mereka. Tapi di era pembuangan, uang dari mana? Di era pembuangan, mereka bisa dapatkan dari mana akan bagian-bagian yang terbaik di dalam pembangunan bait suci. Maka saudara, selama 2 tahun, setelah mereka dari pembuangan kembali ke Yerusalem, selama 2 tahun, mereka hanya mengerjakan fondasi. Dan pada saat mereka mengerjakan fondasi, lalu mereka sudah berusaha untuk bangun, tiba-tiba mereka diserang oleh musuh. Dan waktu mereka diserang oleh musuh, hancur lagi.
Fondasi yang sudah dibangun pun jadi hancur lagi. Dan akhirnya singkat cerita adalah apa? Mereka setelah musuh datang dan menghancurkan. Dan akhirnya mereka selama 15 tahun, mereka tidak memperhatikan lagi bagaimana untuk membangun bait suci. Dan waktu itulah kita melihat kitab Hagai menjadi satu kitab di mana Nabi Hagai diutus oleh Tuhan untuk menunjukkan kepada bangsa yang dicintai oleh Tuhan ini bahwa engkau sudah diberikan anugerah untuk berbagian di dalam membangun bait suci. Tetapi 15 tahun engkau sudah meninggalkan ini. Dan 15 tahun engkau tidak menganggap penting lagi. Yang kau anggap penting adalah membangun rumahmu. Rumahmu jauh lebih indah daripada gerejamu. Dan bait suci yang seharusnya adalah tempat Tuhan bersemayam. Tidak pernah ada realisasi. Tapi bahkan rumah mereka yang hanyalah rumah yang terbatas saja pun. Mereka perhatikan dengan sangat seksama. Maka itulah Hagai. Waktu dia diutus oleh Tuhan. Dia mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Dan perhatikanlah akan setiap situasimu. Dan dia 2 kali mengatakan kalimat ini. Dan saudara ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat peduli untuk bagaimana setiap kita mengerjakan bagian yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, maka ini menjadi satu hal di mana melalui kitab Hagai ini kita belajar untuk melihat Tuhan di saat memberikan akan satu desakan untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak peduli apapun situasi yang ada. Tetapi saudara, menjadi satu harga mati. Yaitu hasrat untuk terus memperjuangkan yang dipercayakan Tuhan. Itu yang harus menjadi satu hal yang kita perjuangkan. Saudara, saya sangat ingat waktu China berada dalam satu revolusi, yaitu revolusi khususnya di dalam revolusi kebudayaan. Dan waktu di dalam Cultural Revolution, kita melihat bagaimana komunisme menjadi satu ideologi yang sangat-sangat masif. Sehingga akhirnya karena komunisme menolak setiap budaya-budaya, khususnya Chinese Communism, akhirnya banyak sekali mereka menolak budaya. Konfusianisme dihancurkan, Buddhisme dihancurkan, Christianity dihancurkan, dan setiap pengaruh-pengaruh khususnya dari barat semua dihancurkan. Dan singkat ceritanya ada satu kali tentara merah masuk ke daerah Hunan. Dan waktu tentara merah masuk dalam daerah Hunan, di mana di Hunan itu banyak sekali missionary dari Amerika, di mana missionary Amerika dari UK dan juga dari berbagai macam tempat, di mana mereka masuk ke desa-desa, di mana mereka menjadi missionary, dan mereka menjadi missionary bukan dengan pakaian yang baik. Saudara, missionary zaman sekarang itu masih sangat-sangat anggun di dalam mereka bagaimana menghidupi kehidupannya. Tetapi saudara, di zaman dulu, mereka justru harus untuk bisa diterima, mereka harus berbudaya seperti orang-orang Chinese. Maka mereka pakai chongsam, lalu mereka juga rambutnya disamakan dengan potongan zaman dinasti Qing. Dan akhirnya kita melihat banyak sekali missionary yang belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa daerah, bahasa adat, untuk mereka bisa men-sharingkan firman Tuhan kepada mereka. Dan sudah banyak orang respect dengan orang missionary ini. Banyak orang tergerak oleh setiap usaha-usaha dari missionary ini. Nah, saudara tahu, waktu tentara merah datang, lalu merampas semua hasil panen, merampas semua hasil dari beras dan juga hasil dari gandum dan juga jagung dan sebagainya. Nah, saudara, pada saat itu tentara merah mengatakan, kalian punya makanan, harus kasih kami. Karena kami berjuang untuk kalian. Maka saudara, semua dirampas. Sehingga tidak disisakan untuk rakyat makan. Maka itu satu hal di dalam sejarah kita melihat kefatalan akan Chinese Communism. Dan saudara, banyak cerita-cerita seperti ini ditutupi oleh negara. Tetapi kita melihat, kita bersyukur banyak sekali catatan-catatan dari orang-orang bule, khususnya para missionary. Mereka lebih jujur menjelaskan
akan cerita atau kisah-kisah khususnya pada saat komunisme, khususnya Chinese Communism mempengaruhi di dalam revolusi kebudayaan. Nah, saudara, pada saat itu mereka merampas semua gandum, merampas semua apa yang namanya beras, merampas apa yang namanya jagung, dan akhirnya mereka merampas semua yang ada dan mengusir misioneri-misioneri itu keluar dari desa tersebut. Maka kau harus keluar dari lokasi ini. Kau harus keluar dari provinsi ini. Maka waktu misioneri-misioneri ini meninggalkan desa tersebut, orang-orang di desa nangis dan mereka sangat mencintai, lebih mencintai misioneri daripada mencintai Mao Zedong. Mereka lebih mencintai misioneri ini daripada mencintai akan Zhou Enlai. Mereka lebih mencintai akan missionary ini daripada mencintai setiap orang-orang yang menjadi pemimpin negara komunisme. Kenapa, saudara? Karena hasrat yang ada pada diri mereka, yaitu apa? Missionary ini mengasihi mereka. Mereka memberikan dirinya untuk menjadi seperti mereka. Dan saudara, itu yang membuat mereka sangat haru. Dan saudara, dan saat itulah kita melihat pada saat missionary meninggalkan mereka, mereka nggak tahu bagaimana harus hidup. Nah, saudara, pada saat itu tentara merah meninggalkan akan provinsi Hunan. Dan waktu itu orang-orang di desa-desa dari Hunan, mereka nggak tahu mau makan apa. Akhirnya pada saat itu ada seorang ibu di mana dia punya anak, di mana anak ini nggak tahu dikasih makan apa. Akhirnya dia ambil bekas jagung yang sudah dimakan, itu dikumpulkan, lalu ditumbuk-tumbuk-tumbuk, setelah ditumbuk lalu dipanaskan di wajan, setelah itu dijadikan seperti bubur. Dan sudah dipaksakan dimakan kepada bayi-bayi mereka. Sampai semua sampah-sampah itu dimasak hingga tidak ada lagi yang bisa dimasak lagi. Sudah saya sangat terharu. Yaitu apa? Mereka mengatakan, saya rela memberikan tangan saya untuk jadi makanan buat anak saya. Dan saudara, dan akhirnya mereka mengatakan, saya akan rela memberikan tangan saya untuk jadi makanan bagi anak saya. Tapi tetangganya mengatakan, jangan, tanganmu jangan kasih ke anakmu, tapi kasihlah tanganmu untuk anakku. Dan aku akan kasih tanganmu kepada anakku, saya akan kasih tanganku kepada tanganmu. Sudah mungkin akhirnya perdebatan, tangan yang gemuk lebih disukai daripada tangan yang kurus. Mungkin orang dapat, waduh saya dapat tangan yang kurus. Dan mungkin berdapat, wah tangan yang gemuk puji Tuhan. Dagingnya lebih banyak, lemaknya lebih banyak. Tetapi saudara, waktu itu tidak ada perdebatan itu. Mereka pada saat dengan tidak ada makanan lagi, maka aku akan potong tangan. Untuk apa? Untuk kasih makan kepada siapa? Anak kamu. Dan kamu memotong tanganmu untuk kasih makan untuk anakku. Sudah itu tercatat di dalam sejarah, khususnya di dalam pada saat missionary meninggalkan akan Yunan. Dan disitulah catatan-catatan itu membuat saya melihat kenapa mereka sampai rela potong tangan. Kenapa mereka sampai rela potong untuk memberikan makan kepada anak tetangga. Sebenarnya awalnya adalah untuk anak sendiri. Tetapi akhirnya di situ cerita berpindah. Bukan untuk diberikan kepada anak sendiri, tapi diberikan kepada anak orang lain. Sudah pada saat saya dengar kisah itu, saya sangat tertarik. Mengapa mereka bisa punya konsep seperti itu? Bukankah itu adalah suatu konsep yang sangat-sangat mengerikan, adalah konsep yang sangat sadis, dan konsep yang sangat-sangat bloody. Tetapi sudah waktu saya cari informasi, kenapa bisa demikian? Karena mereka dipengaruhi oleh iman kekristenan. Mereka tahu Tuhan sudah mengorbankan dirinya, mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita semua menerima keselamatan. Sehingga Kristus rela mengirimkan missionary untuk saya bisa bertobat. Sekarang missionary itu pergi, maka sekarang waktunya saya belajar berkorban. Missionary itu sudah berkorban begitu banyak. Sekarang waktunya kamilah yang berkorban. Dan salah satu yang kami bisa korbankan adalah tangan kami atau tubuh kami untuk supaya orang lain bisa menerima akan kehidupan melalui pengorbanan. Sudah saya waktu dengar cerita itu, saya sangat tersentak hati. Berarti iman Kristen
adalah iman yang sangat memberikan influence yang luar biasa. Maka hari ini kita lihat di dalam dunia YouTuber, banyak mereka menganggap I am the influencer. Tapi maaf, influence apa yang mereka sharingkan? Mereka mengatakan saya adalah seorang influencer. Saya ingin tanya, sumbangsi apa di balik setiap influencer yang mereka berikan? Saudara, mereka cuma jadi budak dari setiap orang-orang yang membayar mereka. Kalau mereka dibayar oleh perusahaan, maka mereka menjadi influencer dari perusahaan itu. Mereka adalah budak dari perusahaan. Waktu ada satu organisasi membayar dia menjadi influencer, maka dia sharingkan kemauan dari organisasi itu. Maka dia adalah budak dari influencer, dari organisasi itu. Dan pada saat kita melihat organisasi, perusahaan, atau apapun yang membayar sehingga kita menjadi influencer, maka influencer-influencer itu hanya melakukan segala sesuatu karena dibayar. Sedangkan kita melihat mereka justru bisa menjadi influencer bagi desa-desa yang lain waktu itu. Karena kita tidak ada makanan, maka mari kita berkorban. Dan kita korban tangan. Kita korban tangan kiri hari ini. Dan kita semua kumpulkan sama-sama. Dan kita sama-sama akan masak. Dan kita kasih makan untuk anak kita. Karena hari ini adalah hari di mana anak kita harus makan. Kita boleh tidak makan, tapi anak kita harus makan. Sudah saya waktu lihat kisah itu, sampai hari ini saya nggak bisa lupa. Saya terakhir baca kisah itu 5 tahun yang lalu. Dan waktu 5 tahun yang lalu saya baca itu dengan pelan-pelan. Dan waktu dalam pembacaan yang pelan itu, saya sangat tidak tahan lagi. Yaitu apa? Mengapa mereka bisa mengambil pikiran yang sangat-sangat bloody tersebut? Karena mereka tahu, Tuhan juga mengorbankan anaknya yang tunggal. Itu adalah sebuah bloody sacrifice. Dan dia berikan yang terbaik adalah untuk setiap kita bisa memperoleh keselamatan. Nah, saudara saya kembali. Waktu bangsa Israel diberikan akan satu anugerah untuk bisa kembali ke Yerusalem. Untuk membangun akan rumah Tuhan. Membangun bait suci Tuhan. Seharusnya segala apa yang menjadi resiko yang harus diambil. Mereka seharusnya berkorban. Tetapi sudah kita bisa melihat khususnya kenapa Hagai diutus. Karena bangsa Israel tidak rela untuk berkorban. Karena bangsa Israel tidak sudi untuk berkorban. Bahkan acuh tak acuh untuk berkorban. Maka itulah kenapa kita melihat si Hagai mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu untuk kedua kalinya. Menunjukkan betapa engkau sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Tetapi justru engkau acuh tak acuh terhadap setiap apa yang Tuhan sudah percayakan. Maka saudara, itulah kenapa kita perlu untuk bertanya. Jika hari ini Tuhan mempercayakan kita, khususnya untuk bagaimana kita di era pandemik ini pun, Tuhan memberikan panggilan kita untuk peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, are you ready untuk terus maintain setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan dengan setia. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk fokus kepada pasal yang kedua. Kita sudah 2 minggu yang lalu membahas di dalam pasal yang pertama. Nah, saya tidak akan ulang lagi, tetapi kita hari ini akan fokus kepada pasal yang kedua, dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Hagai pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan mari kita membacakan bersama-sama, khususnya saudara sekalian yang ada di manapun sudah berada, mari kita baca bersama-sama, tidak perlu buka mic-nya, tapi sudah baca di tempat bersama-sama dengan saya. Hagai pasal yang kedua, ayat 1, dimulai dari 1b. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah
Kamu lihat keadaannya sekarang. Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkan hatimu, hai Serubabel. Demikian firman Tuhan, kuatkan hatimu. Hai Yosua bin Yosadak, imam besar, kuatkan hatimu. Hai segala rakyat negeri, demikian firman Tuhan, bekerjalah. Sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sekian pembacaan firman Tuhan. Dan mari kita sekali lagi Tuhan Kepala, kita bersama-sama berdoa. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang membukakan perspektif kerajaan Allah untuk menjadi perspektif yang memimpin kita sebagai orang percaya menjalankan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Kita mohon Tuhan berfirman bagi kita. Sekali lagi ya Tuhan, kami memohon kepadamu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa merindukan kami mengerti firman Tuhan. Ajarkan kami bukan sekedar mengerti firman Tuhan, tapi ajarkan kami percaya firman Tuhan, dan ajarkan kami untuk menjalankan firman Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, pakailah hamba-Mu yang hina ini, dan biarlah apa yang disampaikan sungguh-sungguh menggugah kami. Inilah doa seru kami ya Tuhan. Kami serahkan semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika Hagai diutus, akhirnya di situ kita melihat Nabi Hagai berkata kepada dua macam orang. Pertama adalah seorang bernama Serubabel dan Shealtiel. Serubabel dan Shealtiel adalah seorang bupati Yehuda, di mana dia mewakili akan satu pemerintahan, yaitu adalah pemerintahan secara duniawi, pemerintahan secara sekuler. Dan kita melihat Yosua bin Yosadak, orang yang kedua, di mana Hagai berkata-kata kepada dia, yaitu Yosua bin Yosadak. Dia adalah imam besar. Dan saudara, pada saat kita melihat dua macam orang, pemerintah dan juga satu adalah gereja, yaitu adalah imam besar. Dan kita melihat Tuhan Allah memimpin Hagai bicara kepada orang pemerintah dan bicara kepada orang-orang yang ada di dalam bait suci atau di dalam komunitas gerejawi. Maka di sini kita melihat Tuhan peduli kepada pemerintah. Tuhan juga peduli kepada gereja. Maka Tuhan tidak mengatakan bahwa aku hanya mencintai orang-orang gereja, tapi saya tidak mencintai pemerintah. Sudah meskipun pemerintah banyak sekali orang-orang yang mungkin kita katakan adalah orang-orang yang kotor karena politiknya, yang kotor karena setiap apa yang menjadi ambisinya maupun motivasinya dan sebagainya. Tetapi meskipun kita tahu di dalam pemerintahan banyak orang-orang yang kotor sekalipun, Tuhan peduli untuk mengkoreksi pemerintah. Tuhan peduli untuk memberikan pelajaran kepada pemerintah. Dan Tuhan juga tidak segan-segan menghajar orang-orang di dalam pemerintah. Maka sudah waktu kita melihat segala sesuatu yang ada di dalam pemerintahan, Tuhan menyatakan kepeduliannya. Maka orang yang terlibat di dalam pemerintahan, mereka harus disumpah. Kenapa? Karena untuk pada saat mereka disumpah, mereka harus tahu di dalam pemerintahan yang mereka jalankan, mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan pada saat engkau sudah menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang engkau harus kerjakan, engkau berhadapan dengan Tuhan Allah. Maka itulah kita lihat banyak orang di pemerintahan disumpah, tetapi kita melihat mereka tetap korupsi. Mereka tetap melakukan hal-hal yang jahat. Mereka tetap melakukan hal-hal yang tidak adil. Maka Tuhan tidak segan-segan hukum mereka dan tidak segan-segan untuk hancurkan mereka.
Maka saudara, ini menjadi satu hal. Di dalam dunia pemerintahan, kita harus menyetujui satu hal. Tuhan akan menghajar orang-orang yang tidak menjalankan pemerintahan dengan benar. Begitu juga dengan bait suci. Begitu juga dengan gereja Tuhan. Di mana Tuhan menghargai imam besar. Yaitu adalah Yosua bin Yosadak. Waktu Yosua bin Yosadak juga menjadi imam yang tidak setia kepada Tuhan. Dan tidak berani melakukan firman Tuhan. Bahkan tidak menjunjung tinggi apa yang di firman Tuhan. Maka jangan kita kira Tuhan tidak akan peduli untuk menggeser imam besar itu. Maka sudah kita melihat Bupati Yehuda dan juga Yosua bin Yosadak yang adalah imam besar. Tuhan mengirim Hagai untuk kedua orang ini. Untuk supaya apa? Mereka tidak melupakan apa yang menjadi visi pertama. Yaitu visi kerajaan Allah untuk membangun bait suci. Nah, saudara, maka kita melihat kalimat yang dikatakan, yaitu masih adakah kamu melihat rumah ini dalam kemegahannya? Masihkah kau lihat keadaannya yang semula itu ada pada hari ini? Tidak ada. Bukankah keadaannya sekarang seperti tidak ada arti? Bukankah keadaannya sekarang sepertinya sesuatu yang sudah tidak lagi eksis? Maka saudara, disitulah kita melihat Tuhan tidak melupakan visi yang dipercayakan kepada orang-orang percaya. Maka saudara, ini adalah satu hal yang kita perlu sama-sama belajar. Bagaimana kita memahami perspektif kerajaan Allah. Di mana Tuhan punya visi. Dan Tuhan punya visi, Tuhan berikan kepada orang percaya untuk bagaimana belajar pertama mengutamakan, belajar untuk memprioritaskan, belajar untuk menjunjung yang Tuhan berikan dulu, khususnya di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan. Nah, saudara, dan waktu kita melihat ayat 1 sampai ayat yang keempat, semua dinyatakan bahwa engkau masih belum mengerjakannya. Engkau masih belum untuk melakukannya. Sudah 15 tahun lebih, tetapi belum ada batang hidungnya. Setiap apa yang sudah dipimpin oleh Tuhan, engkau masih belum menggenapinya. Nah, saudara, maka perspektif kerajaan Allah yang perlu kita pelajari yaitu apa? Untuk menjalankan visi Tuhan, untuk memprioritaskan apa yang Tuhan percayakan. Saudara, hal yang pertama yang kita perlu pelajari yaitu apa? Yaitu tanpa Tuhan, maka kita tidak mungkin dapat mewujudkan seluruh apa yang Tuhan percayakan. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah Tuhan kalau tidak menjadi satu-satunya yang kita libatkan di dalam kita punya pergumulan. Saudara bisa bergumul, tapi pertanyaannya pada saudara tidak mengutamakan Tuhan terlibat di dalam pergumulan tersebut, maka saudara dan saya tidak akan memiliki akan satu hal, goal yang tergenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, bangsa Yehuda, bangsa Israel ini, saudara, mereka sudah 15 tahun. Tetapi pada saat mereka dalam 15 tahun, tidak peduli sudah ada bupati, tidak peduli sudah ada imam sekalipun, mereka tidak mengindahkan untuk membangun bait suci. Pertanyaan adalah, apakah mereka sengaja untuk melawan Tuhan? Apakah mereka sengaja untuk memberontak kepada Tuhan? Apakah mereka sengaja untuk menghindari Tuhan? Saudara, kalau kita melihat seakan-akan mereka adalah bangsa yang murtad. Seakan-akan kalau kita bayangkan dari setiap kata-kata yang tersirat di situ, seakan-akan bangsa ini bangsa yang malas. Atau bangsa ini adalah bangsa yang sudah tidak lagi mencintai Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita membaca sekali lagi, justru dikatakan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Demikian firman Tuhan, kuatkan hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkan hatimu, hai segala rakyat negeri. Saudara, kalimat ini menunjukkan bahwa apa? Tuhan kok gak marah ya? Sudah 15 tahun terbengkalai.
Tapi kok kenapa justru yang muncul adalah bukan saya akan memusnahkan kamu karena 15 tahun kamu sudah buang visi yang kuberikan bagimu. Di mana murka Tuhan tidak datang dan melenyapkan bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka sudah tidak menjalankan visi Tuhan. Mereka seharusnya dimurkai oleh Tuhan. Mereka seharusnya dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi justru kita melihat kata yang muncul di ayat kelima yaitu apa? Kuatkanlah hatimu, hei Serubabel ben Sialtiel. Kuatkanlah hatimu, hei Yosua bin Yosadak imam besar. Dan kuatkanlah hatimu, hei segala rakyat negeri. Saudara, di sini kita melihat bagaimana rupanya judgment yang mungkin kita katakan bahwa bangsa Yehuda, bangsa Israel ini sudah malas, sudah melupakan visi Tuhan, sudah memiliki akan pemberontakan pada dirinya, menolak Tuhan. Rupanya itu adalah sebuah early judgment. Rupanya itu adalah early interpretation yang belum tentu benar. Kenapa? Karena waktu ayat 5 dikatakan kuatkanlah hatimu. Maka menunjukkan satu poin yang pertama yaitu apa? God understand our discouragement. Tuhan mengerti, Tuhan tahu situasi, dan Tuhan menyelami setiap apa yang ada pada hati mereka, orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang ada di situ. Jadi di dalam ayat 5 ini menunjukkan satu fakta bahwa mereka bukan dengan satu hal, mereka sengaja memberontak. Tapi mereka sedang kecil hati. Karena mereka sedang mengalami discouragement. Mereka sedang mengalami akan hal di mana mereka sedih hati. Kenapa? Mereka tahu mereka tidak mungkin bisa bangun seperti Salomo punya. Mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin bangun seperti apa yang pernah ada di dalam sejarah. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa dengan sempurna mendesain atau melakukan atau menyediakan bahan bangunan seperti di zamannya siapa yang namanya Salomo. Dan selama 15 tahun mereka tahu bahwa mereka nggak sanggup. Tetapi dalam ketidaksanggupan mereka, mereka tidak melibatkan Tuhan. Mereka minder dan mereka tidak melibatkan Tuhan, tapi mereka justru menjadi orang yang berjuang sendirian. Dan waktu berjuang sendirian, akhirnya mereka juga menjadi orang yang lemah secara manusia. Dan mereka akhirnya tidak bisa menghasilkan sesuatu. Maka kalau kita tanya, why stagnan? Kenapa mereka stuck di dalam menjalankan visi? Kenapa mereka stuck di dalam memprioritaskan Tuhan? Karena mereka mengalami burning out. Karena mereka mengalami akan hal feels fragile. Mereka sudah melihat kegagalan, mereka sudah melihat akan yang masalah, mereka sudah melihat apa yang menjadi sesuatu yang mengganggu pandangan mereka untuk percaya pada Tuhan. Dan akhirnya kita melihat mereka kehilangan iman mereka. Maka itulah kalimat dari siapa yang namanya Hagai. Berkata, kuatkanlah hatimu, hei bupati. Kuatkanlah hatimu, hai imam, dan kuatkanlah hatimu, hei rakyat. Sudah di sini menunjukkan bahwa apa? Tuhan tidak sembarangan menyatakan murkanya. Tuhan tidak sembarangan untuk menghancurkan dan membinasakan dan melenyapkan. Tapi Tuhan memiliki pengertian. Tuhan juga mau tahu, peduli terhadap setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu di mana seharusnya tidak boleh dilakukan. Dan waktu itu tidak boleh dilakukan, tapi akhirnya sudah melakukannya. Kadang-kadang kita merasa Tuhan pasti hukum saya. Tuhan pasti hancurkan saya. Tuhan pasti buang saya. Yes, secara logika, apa yang nggak berkenan di hati Tuhan, Tuhan pasti murka. Tetapi saudara kita juga harus bisa belajar melihat Allah memiliki rencananya untuk menyatakan keselamatan. Allah juga punya rencananya untuk menyatakan pengampunan. Dan Allah juga memiliki rencananya untuk memberikan kehidupan baru kepada kita. Maka saudara itulah kenapa kita tidak boleh untuk apa? Mengambil satu judgment yang terlalu early. Kita jangan mengambil interpretasi yang terlalu mentah.
Dan kita jangan hanya berdasarkan logika, kita belajar memahami Tuhan. Tapi Tuhan melampaui setiap logika yang ada pada diri kita. Tuhan melampaui setiap apa yang ada di dalam setiap apa yang kita bisa pikirkan, yang kita rasa maupun yang kita lakukan. Maka God understand their discouragement. Tuhan tahu setiap apa yang terjadi di dalam kelemahan emosi, kelemahan pikiran, dan kelemahan kelakuan mereka. Nah, saudara, waktu kita melihat hal seperti ini, maka ini perlu juga menjadi pertanyaan secara personal bagi saudara dan saya. Hari ini, saudara, sebagai orang Kristen, mungkin kita bertanya, apakah saya adalah orang Kristen yang baik? Saya yakin dan percaya, saudara mungkin bisa menilai bahwa saudara adalah orang Kristen yang kurang baik. Atau kalaupun saudara adalah orang Kristen yang cukup baik, tapi saudara adalah orang Kristen yang belum cukup benar. Atau kalaupun saudara mengatakan bahwa saya adalah orang Kristen yang cukup benar, tapi saudara tidak sempurna di dalam kebenaranmu. Saudara pasti akan menemukan lacking di dalam setiap apa yang menjadi judgment terhadap diri saudara sendiri. Secara personal, kita mungkin bertanya bahwa saya apa mungkin diselamatkan oleh Tuhan. Secara logika kagak mungkin. Secara pemikiran kita tidak mungkin. Bahkan secara apa yang menjadi pengalaman pun, kita tidak mungkin diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan tahu, di dalam setiap pengalaman kita yang terbatas, pikiran kita yang jatuh bangun, maupun juga di dalam kehidupan kita yang tidak selalu konsisten di dalam Tuhan, tapi Tuhan peduli dengan setiap perjalanan hidup saudara. Tuhan juga peduli terhadap setiap apa yang menjadi pergumulan terbesar di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, saya pernah satu kali punya satu kesempatan mendatangi sebuah ibadah penutupan peti. Ya. Lalu saat itu ada salah satu seorang ya masih saudara jauh dari saya, di mana dia bergumul. Kenapa? Dia orang Kristen. Dia orang Kristen tapi keluarganya belum Kristen. Dan waktu sudah dibawa sampai ke kuburan, di situ semua mereka menyembah kepada peti mati tersebut. Nah, saudara, dan pergumulan dia adalah dia bagaimana sebagai orang percaya. Bagaimana dia sebagai orang Kristen. Apakah saya akan ikut-ikutan untuk menyembah kepada peti mati itu? Nah, saudara, semua saudara-saudaranya sudah menyembah kepada peti mati itu. Dan tiba waktunya dia sangat bergumul. Dia sangat bergumul sampai dia sampai menangis. Dan pada saat dia dengan bergumul sampai dia menangis, dan akhirnya apa, saudara? Dan akhirnya dia mengambil keputusan, dia mengikuti saudara-saudaranya, dia menyembah kepada peti itu. Dan waktu dia setelah menyembah peti itu, air mata terus mengalir. Kenapa? Dia tahu sebagai orang Kristen dia tidak patut melakukan itu. Tetapi akhirnya dia melakukan itu. So, di satu sisi kalau kita memberikan judgment, mungkin kita akan berkata apa? Oh, ini sudah pasti dilenyapkan oleh Tuhan. Ini pasti dihajar oleh Tuhan. Ini pasti dibinasakan oleh Tuhan. Apa kata kuatkan hatimu? Nggak mungkin ada buat mereka. Sudah, karena apa? Mereka orang gagal. Mereka orang yang tidak konsisten dan komitmen tidak benar. Maka secara logika orang beriman, orang seperti ini pasti akan dimurkai oleh Tuhan. Maka saudara, dan itulah yang kita bisa pikirkan bahwa mengapa bangsa Israel, bangsa Yehuda waktu itu, mereka mengalami discouragement. Karena mereka tahu mereka gagal. Mereka tahu mereka tidak sanggup. Mereka sudah 2 tahun membangun fondasi, lalu akhirnya diserang musuh, lalu akhirnya dia mulai lagi dari nol. Enggak sanggup. 15 tahun pun tidak sanggup. Dan saudara, di sini mereka sebenarnya sudah siap dihukum sama Tuhan. Mereka sudah tahu kalau ada nabi Tuhan akan datang, dia pasti akan mengatakan cilakalah engkau. Dan dia pasti akan datang dan mengatakan murka Tuhan datang padamu. Dan mungkin juga berkata bertobatlah kamu. Mereka sudah expect bahwa apa? Bahwa kalau nabi datang, dia pasti akan mengatakan murka Allah datang kepada kami. Tetapi saya percaya bangsa Yehuda waktu itu terkaget-kaget melihat kalimat dari Hagai. Kenapa?
Karena justru bukan kata murka yang muncul. Yang muncul bukan kata binasalah engkau. Tetapi yang muncul adalah kuatkanlah hatimu. Saudara, mungkin kita akan berkata, Tuhan, engkau adalah Allah yang penuh kasih dan engkau adalah Allah yang penuh murka. Tapi waktu Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Tuhan, ini gak seperti kamu, Tuhan. Ini adalah sesuatu yang gak mungkin terjadi. Ini adalah sesuatu yang tidak layak kami terima. Untuk kami masih bisa dibantu oleh Tuhan di dalam kuatkan hatimu. Maka saudara, kita harus memiliki satu pemikiran, perspektif bahwa apa? Bahwa Tuhan tidak selalu membinasakan orang berdosa. Tuhan di satu sisi, yes, dia secara logika orang berdosa pasti dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi justru Tuhan juga memberikan kepada orang berdosa akan apa? Akan satu penentuan bahwa waktu engkau orang berdosa, Tuhan masih mau merubah kamu. Tuhan masih mau memberikan second chance kepada kamu. Tuhan masih mau mengingatkan kamu. Tuhan masih mau mengkoreksi kamu. Dan Tuhan masih mau menghajar kamu. Ini adalah satu hal belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan penuh belas kasihan mengatakan, kuatkanlah hatimu. Dan saudara, dan ini menjadi pelajaran buat kita, yaitu apa? Yaitu saudara dan saya, kita hidup sejujur-jujurnya. Kita pasti hidup tidak sempurna. Sejujur-jujurnya, saudara pasti akan jatuh bangun di dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Tetapi saudara, percayalah kepada satu fakta. Kita yang patut dimurkai oleh Tuhan juga adalah kita yang dibelas kasih oleh Tuhan. Dan karena Tuhan yang menyatakan belas kasih kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan pertolongan. Dan pertolongan yang Tuhan berikan dinyatakan melalui kata kuatkan hatimu. Berarti Tuhan tidak memperhitungkan, tetapi Tuhan membantu kita, menolong kita, mensupport kita, dan menguatkan kita. Itu adalah satu blessing, saudara. Itulah satu berkat yang besar. Tapi pertanyaannya, kalau kita hari ini sudah menerima begitu banyak berkat, kita sudah menerima begitu banyak hikmat, kita sudah menerima begitu banyak pertolongan Tuhan, tapi kita masih seperti sebelum Tuhan berkata kuatkan hatimu, maka saudara kita sedang membuang anugerah Tuhan. Kita yang sudah diberikan akan anugerah Tuhan, tapi kita tidak menanggapi setiap anugerah Tuhan itu. Kita sudah melipat gandakan murka Allah di dalam hidup kita sendiri. Maka saudara, ayat 1 sampai 4 membawa kita untuk melihat God understand our discouragement. Tuhan mengerti, Tuhan mengenal, dan bahkan Tuhan turut berbelas kasihan atas setiap kehidupan kita yang discourage itu. Tetapi Tuhan bukan sekedar memahami kita, bukan sekedar untuk tahu setiap kondisi kita. Tetapi juga di ayat 4 dan ayat 5 dikatakan apa? Waktu dikatakan kuatkan hatimu, lalu kata kedua yaitu apa? Bekerjalah. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Saudara, ini satu kalimat yang sangat luar biasa, saudara. Kita satu sisi sudah gagal, tapi Tuhan berkata, aku tahu kondisimu. Sekarang kuatkan hatimu. Berarti menunjukkan aku tahu kamu gagal, tapi aku akan sekali lagi memberikan kepedulianku, sekali lagi akan menyatakan akan kekuatanku kuberikan bagimu, dan menunjukkan satu fakta lagi yaitu apa? You must do your work again. Lakukan lagi pekerjaan itu. Lakukan lagi mencari bahan bangunan itu. Lakukan lagi untuk berplanning secara arsitektur membangun bait suci. Mulailah lagi bekerja dari nol. Dan saudara, yang paling membuat bangsa
Yehuda waktu itu sangat mengalami kekuatan hati itu apa? Yaitu kalimat, sebab aku ini menyertai kamu. Saudara, ini adalah satu kalimat yang menguatkan mereka. Kenapa? Karena seakan-akan 15 tahun mereka berusaha untuk membangun rumah Tuhan, mereka seakan-akan tidak melihat penyertaan Tuhan. Mereka punya kepercayaan sama Tuhan, tapi mereka tidak punya keyakinan akan penyertaan Tuhan. Bukankah kita hari ini di era pandemik ini kita percaya sama Tuhan? Tapi kenapa kita bisa khawatir dengan COVID atau kita bisa khawatir dengan kita sakit, kita bisa khawatir dengan kita tertular, kita bisa khawatir dengan kita akhirnya bisa jatuh bangun dan sebagainya. Kenapa, Saudara? Karena kita seringkali kurang memiliki keyakinan atas penyertaan Tuhan. Mungkin penyertaan Tuhan cuma lip service kita saja. Kita kurang punya satu keyakinan terhadap penyertaan Tuhan itu. Dan waktu kita kehilangan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita akan selalu berada di dalam ketakutan, ketakutan, dan ketakutan. Sehingga kita mau melangkah, kita tidak kuat. Mau melangkah, kita tidak berani. Mau melangkah, kita dikurang iman. Sehingga akhirnya kita jatuh di dalam disbelief. Dan waktu kita jatuh dalam disbelief, maka the problem of disbelief itu adalah dosa. Nah, saudara, maka Tuhan berkata, bekerjalah. Berarti God encourage them. Tuhan melipat gandakan mereka punya semangat, menguatkan mereka untuk menyatakan bahwa apa? I'm with you. Berarti ada God's presence. Ada kehadiranku. Maka kamu jangan takut, aku bersama-sama dengan kamu. Jangan kamu takut karena aku menyertai kamu. Jangan kamu takut karena aku memimpin engkau. Surat penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh adalah sesuatu yang indah bagi orang yang terus bersandar kepada Tuhan. Nah, surat tadi saya cerita tentang orang-orang Kristen yang ada di Hunan. Pada saat misioneri meninggalkan mereka, maka apa? Mereka akhirnya tidak tahu mau kasih makan apa. Akhirnya mereka sampai potong tangan dan sebagainya. Tetapi sudah tahu, para misioneri-misioneri itu diusir keluar dari provinsi Hunan. Tapi ada catatan-catatan sejarah yang mencatat. Mereka keluar dari provinsi Hunan. Dan mereka memutari di pinggiran Hunan itu. Lalu mereka memasuki desa itu lagi. Jadi misioneri-misioneri itu sudah diberikan jalan untuk pulang saja kamu ke Amerika. Pulang saja kamu ke UK. Pulang saja kamu ke daerah asal kamu. Maka sebenarnya sudah aman, saudara. Tapi justru mereka memilih untuk apa? Mereka memilih untuk kembali lagi ke mana? Memilih untuk kembali lagi ke desa-desa itu. Saudara, satu kisah saya lupa film itu judulnya apa. Di mana ada satu orang bule yang di mana dia adalah orang yang dihormati dan waktu akhirnya pada saat semua orang bule harus meninggalkan kota Shanghai waktu itu. Lalu dia justru pada saat meninggal kota Shanghai, dia tidak menuju kepada kapal di mana dia seharusnya dibawa. Tapi akhirnya dia balik lagi dan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di Shanghai itu. Dan mereka dijaga oleh bule itu. Nah, bule ini orang percaya Tuhan. Dan bule ini dan akhirnya menjaga orang-orang ini. Dan akhirnya sampai hari ini, orang itu dihormati oleh orang-orang Cungkok. Kenapa? Karena dia sangat mencintai akan jiwa-jiwa yang ada di situ. Nah, sudah yang terjadi di Hunan akhirnya misioneri-misioneri itu kembali. Dan waktu misioneri itu kembali, para ibu-ibu yang sudah potong tangan, yang sudah potong badannya untuk kasih makan, dia sudah tidak tahu mau kasih makan apa lagi. Tapi sudah pada saat dia melihat misioneri itu balik lagi. Dan akhirnya datang. Dan akhirnya membawa makanan dan juga membawa bala bantuan. Maka itu ibu-ibu yang sudah potong tangannya untuk anak tetangga dan sebagainya. Mereka nangis dan mereka senang luar biasa. Sampai mengatakan kami tidak tahu hari ini kami kehilangan tangan kanan atau tangan kiri. Dan kami mungkin besok akan potong tangan kanan kami untuk anak kami. Tapi Musa, engkau datang tepat pada waktunya. Engkau datang dan memberikan bantuan bagi kami.
Engkau datang memberikan akan kekuatan bagi kami. Engkau memberikan nilai hidup kami berlipat-lipat ganda untuk apa mempercayai Tuhan beserta dengan kami. Surah kisah cerita itu akan membuat saya melihat bagaimana kehadiran orang percaya, kehadiran utusan Allah, kehadiran siapa yang dipimpin oleh Allah, itu menentukan bagaimana orang melihat penyertaan Tuhan. Kehadiran utusan Allah datang di dalam zaman itu menunjukkan betapa penyertaan Tuhan memimpin orang percaya juga ditentukan dari setiap orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Maka kalau kita tanya, jika hari ini tidak ada pendeta Dr. Stephen Tong, maka apa yang menjadi masa depan gereja? Saya percaya tidak akan ada namanya reform Injili. Dan kalau tidak ada reform Injili, kira-kira apa yang akan terjadi? Maka kita akan tahu bahwa kesimpang siuran teologi akan menjadi sesuatu yang semakin marak. Dan dengan maraknya kesimpang siuran teologi, mungkin reform teologi tetap ada. Tapi dobrakan untuk berani berapologetik, dobrakan untuk berani melawan ajaran-ajaran sesat, mungkin tidak semasif di zaman kita melihat reform Injili berada. Maka sudah kita melihat utusan Allah pada saat dia datang di zaman, di waktu yang Tuhan tentukan. Disitulah mereka orang-orang yang diutus Tuhan membawa akan satu message bahwa penyertaan Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Maka His presence, God's presence menjadi kekuatan orang percaya. Dan kekuatan orang percaya dihadirkan melalui pemberita Injil, melalui pemberita firman, mulai dari para rasul, para nabi yang setia membawa kebenaran Tuhan. Nah, saudara, itulah kenapa pada saat dikatakan, aku ini menyertai kamu. Dan dikatakan, yang kedua, rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Waduh, saudara, sudah dikatakan bahwa God's presence adalah sesuatu yang menguatkan saya. Tetapi bukan cuma God's presence yang ada bersama dengan saya, tapi rohku tetap tinggal bersama-sama dengan kamu. Saudara, kalau kita melihat bait suci itu rohnya ada di mana? Kalau di zaman perjanjian lama, rohnya bait suci itu ada pada tabut Allah. Karena di dalam bait suci itu ada tabut Allah, di mana dengan adanya tabut Allah di situ, mereka mempercayai Tuhan bersemayam di situ. Maka pada saat Tuhan bersemayam di situ melalui bait suci itu, maka orang-orang akan mempercayai, khususnya orang-orang Yehuda, orang-orang Israel, bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada. Tapi waktu bait suci dihancurkan, tabut Allah sampai sekarang tidak diketahui ada di mana. Maka banyak orang seakan-akan kehilangan iman dan mengatakan Tuhan kayaknya tidak ada deh. Kenapa? Tabut Allah hilang. Maka karena tabut Allah hilang, maka Tuhan sudah tidak ada lagi. Maka saudara, tabut Allah itu sesuatu yang spesial bagi orang-orang perjanjian lama. Kalau saudara melihat di dalam perjanjian lama, ada orang yang pegang tabut Allah, akhirnya langsung mati, saudara. Padahal motivasinya baik. Pada saat tabut Allah itu ditaruh di atas kereta yang dibawa oleh sapi. Lalu tiba-tiba karena lumpur, maka kereta itu punya roda hancur. Maka karena hancur, maka tabut Allah itu serong ke bawah dan mau jatuh. Nah, ada satu tentara yang dengan motivasi yang baik, yaitu apa? Aku tolongin dengan tanganku, aku menolong tabut Allah ini supaya tabut Allah ini tidak jatuh ke lumpur. Motivasinya baik, motivasinya benar. Tapi waktu dia pegang tabut Allah itu, langsung dia mati. Kenapa? Meskipun kamu punya motivasi baik, kamu punya akan satu niat yang baik, tapi pada saat kamu tahu bahwa tabut Allah tidak boleh dipegang oleh kamu karena Tuhan adalah Allah yang kudus dan kamu adalah orang berdosa. Yang berdosa tidak boleh pegang akan tabut Allah. Nah, pertanyaannya adalah, saudara, tidak peduli niat atau motivasi, tapi waktu kekudusan sudah tidak dijunjung tinggi, Tuhan tidak segan-segan binasakan. Maka saudara, waktu kita melihat hal seperti ini, rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu meskipun gak ada bait suci.
Meskipun tidak ada tabut Allah. Ini berita good news, saudara. Ini adalah berita good news bagi mereka, karena selama ini pikiran mereka adalah Tuhan bersemayam di dalam bait sucinya adalah karena tabut Allah. Jadi poinnya itu bukan gedung gerejanya sebenarnya. Membangun bait suci itu gampang, tapi tabut Allahnya tidak ada. Roh Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Tetapi waktu Tuhan berkata, aku ini menyertai kamu. Dan dikatakan bahwa rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Jangan takut. Surah ini adalah satu good news yang sangat-sangat memberikan kelimpahan di dalam diri orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel. Yaitu apa? Yaitu rupanya meskipun gak ada tabut Allah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Meskipun tabut Allah nggak ada di dalam rumah Tuhan, tapi Engkau menyertai kami sampai hari ini. Sudah, God encourage orang-orang Yehuda dengan God's presence. Bahwa aku bersama-sama dengan engkau. Rohku tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah engkau takut. Wah, saudara, pada saat kita melihat ayat ini menunjukkan bahwa apa? Hari ini mungkin, kalau mungkin kita pikir gereja yang ada di Kemayoran, suatu kelak akan hancur. Saudara. Kita mungkin coba imajinasikan bahwa Kemayoran, Reform Millennium, Katedral Indonesia itu mengalami gempa bumi dan akhirnya hancur lebur. Mungkin kita akan menangis. Kenapa? Itu adalah gereja dibangun oleh Pendeta Stephen Tong. Lalu akhirnya mungkin Pendeta Stephen Tong sudah meninggal. Dan siapa yang bisa membangun lagi RMCI seperti itu? Dan harus butuh uang begitu banyak. Dan batu-batu yang sudah hancur tidak sulit untuk dicari lagi. Misalnya ada batu granit yang dipakai, ada batu marmer yang dipakai, ada batu yang spesial yang dipakai, lalu pakai kayu yang spesial. Nah, sudah waktu mungkin setelah hancur, kita mau cari batu granit yang sebagus itu sudah tidak ada lagi. Mau cari ke Sri Lanka, mau cari ke India, sudah nggak dapat lagi. Atau mungkin kita mau cari marmer yang terbaik, dan kita mau cari di China, tidak bisa lagi. Pandemik dan akhirnya kita tidak bisa lagi. Sudah mungkin kita akan mengalami kekecewaan. Kenapa? Kita tidak bisa membangun seperti yang dulu lagi. Tapi waktu Tuhan memimpin dan berkata, bangun bait Allah. Mungkin tidak secantik yang dulu. Tetapi waktu engkau membangun ini dengan bahan yang kurang cantik seperti yang dulu. Tapi aku menyertai kamu. Tapi rohku tinggal bersama-sama dengan kamu. Maka bukankah itu lebih daripada bangunan? Saudara, saya sangat harapkan kita selama ini sebagai orang-orang yang terlibat dalam pelayanan GRI Taiwan, China, Hong Kong. Kita semua pelayanan sudah melewati masa dulu ibadah fisik. Sekarang kita masuk di dalam era new normal, yaitu adalah melayani secara online. Dan secara online ada plus and minus. Dan nanti kita tidak tahu kita akan menjadi gereja online sampai kapan. Kita akan memberikan makanan rohani kepada jemaat secara online sampai kapan? Kita tahu ada minusnya, kita tahu ada plusnya. Tapi ini juga bisa menjadi satu hal side effect yang tidak baik. Dan waktu kita melihat seperti ini, mungkin kita berkata apa? Tuhan, keadaan seperti ini kita nggak bisa doing apa-apa lagi. Kita hanya bisa menjalani secara online, tapi kita nggak pernah punya keep in touch one by one. Dan mungkin kita berkata bahwa apa? Tuhan, kita mepanfak loh. Kita sudah tidak punya cara lagi. Ya cuma itu yang bisa kami lakukan. Dan mungkin kita berkata bahwa apa? Ya sudah, saya hanya bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Tetapi jika Tuhan berkata bahwa apa? Engkau melayani aku. Engkau harus memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Maka meskipun pandemik maupun tidak pandemik, meskipun offline maupun fisik, apakah berarti visi Tuhan tetap sama atau visi Tuhan dinamis berbeda? Maka saya percaya visi Tuhan tetap sama. Saya percaya bahwa prioritas tetap sama. Perspektifnya, ya meskipun mungkin berubah, tetapi bukan berarti di dalam prioritas yang berbeda. Meskipun perspektifnya berbeda, tapi bukan berarti visinya berbeda. Nah, saudara, tetapi yang perlu kita ingat yaitu apa? Gereja dulu harus ada tabut Allah.
Tapi pada saat Tuhan berkata, bait suci kau bangun. Dan mungkin tidak ada tabut Allah di situ. Tapi ketahuilah, aku bersama-sama dengan kamu. Rohku tinggal bersama-sama dengan kamu. Aku menyertai kamu. Itu cukup, saudara. Maka saya sangat rindu meskipun kita hari ini dari Taiwan, China, Hong Kong melalui pandemik ini kita melayani secara online. Tapi one for sure yang saya sangat doakan kepada Tuhan, yaitu biarlah melalui pelayanan online ini pun Tuhan menyertai kita semua. Kalaupun semua ini masih harus berjalan secara online sampai tahun depan sekalipun, ada memperkirakan 2013, 2015 baru kita bisa keluar dari pandemik. Tetapi sudah one for sure yaitu apa? Saya tidak peduli pandemik atau tidak pandemik. Selesainya kapan? Sekarang atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Tapi yang harus kita sama-sama doakan yaitu apapun yang terjadi di dalam kita melayani Tuhan sebagai orang percaya. Mohon Tuhan seperti yang tertera dalam kitab Hagai ini. Penyertaan-Mu biarlah memimpin kami. Dan biarlah roh-Mu tetap bersama-sama dengan kami. Sehingga kami nggak takut, sehingga kami tidak kecil hati, sehingga kami kuat di dalam Engkau, sehingga kami tetap rajin tekun melayani Tuhan. Sudah ayat ini sangat menggugah saya. Untuk kita mempercayai God's presence more than any physical things. Dan kiranya Tuhan juga menggerakkan-Mu, khususnya Engkau yang ada di Surabaya, yang ada di tempat-tempat yang lain. Kiranya Tuhan menggerakkan engkau, supaya engkau tahu bahwa hari ini kondisi bisa terus berubah-ubah. Tapi penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Tetapi roh-Mu yang tinggal bersama-sama dengan kami tidak akan pernah berubah. Dan engkau yang menguatkan kami dan memberikan ketidaktakutan kepada kami. Aku mau tetap dengan engkau. Sudah seringkali kita, kenapa tidak bisa mempercayai penyertaan Tuhan? Kenapa kita seringkali kurang bisa percaya sama Tuhan yang beserta dengan kita? Sudah banyak hal, sudah. Pertama adalah karena kita mungkin pernah kehilangan. Kita pernah mengalami loss. Dan waktu kita pernah mengalami loss, akhirnya kita merasakan sepertinya loss itu akan berulang lagi. Loss itu akan datang lagi. Saya sudah pernah merasakan loss itu. Dan kalau datang lagi, saya akan gila luar biasa. Seringkali loss membuat kita tidak bisa mempercayai penyertaan Tuhan. Kedua adalah delays, yaitu adalah penundaan. Kita yang seharusnya tahu sekarang waktunya Tuhan tolonglah saya. Tapi seakan-akan Tuhan tidak menolong saya hari ini. Tuhan menolong baru 10 tahun lagi. Dan mungkin kita akan berkata, Tuhan why so late? Kenapa terlalu lambat cara kerjamu dan sebagainya. Delay kadang-kadang menjadi sesuatu yang mengganggu kita. Waktu bangsa Israel 40 tahun di dalam padang gurun. Sebenarnya untuk menuju ke mana? Menuju ke tanah perjanjian itu tidak butuh 40 tahun sudah. Mungkin 1 tahun, 2 tahun sudah bisa sampai. Tetapi justru Tuhan sengaja puter-puterkan dia 40 tahun sampai bosan makan mana dan makan burung puyuh. Dan kita melihat di dalam masa delay tersebut, bangsa Israel bersungut-sungut, bangsa Israel berani melawan Musa, bahkan berani bikin anak lembu emas, dan bahkan berani untuk mengumpat nabi. Sudah kita melihat itulah satu hal. Delays seringkali membuat kita tidak menghargai penyertaan Tuhan. Ketiga adalah karena criticism, yaitu orang kadang-kadang mengkritik dan kita sakit hati. Dan waktu kita dikritik sakit hati, kadang-kadang kritik itu membangun, tapi kritik itu kita sudah anggap sebagai sesuatu yang merusak. Sehingga akhirnya seringkali kritik yang diberikan, kita langsung frontal berkata itu adalah sebuah kejahatan. Nah, tapi kadang-kadang kita juga melihat ada kritik yang tidak membangun juga, yang dipicu oleh kebencian. Dan seringkali kita juga melihat, Tuhan, aku anakmu, kenapa aku dibenci? Bukankah aku adalah anak Tuhan, tapi kenapa aku dikucilkan, dan sebagainya. Keempat adalah pesimisme. Karena kita pesimis, seperti bangsa Israel. Pesimis, aku bisa sih bangun gereja, tapi tidak bisa bangun seperti
dulu. Tidak bisa bangun seperti versi Salomo. Atau misalnya RMCI hancur, Pendeta Simentong meninggal, kita suruh bangun gereja lagi. Kita tidak mampu bangun seperti Pendeta Simentong bangun. Kita akan yakin pesimis. Lalu kita compare dan mengatakan kita tidak mungkin bisa menjalankannya. Dan kelima, seringkali yang membuat kita tidak bisa memahami tentang penyertaan Tuhan adalah karena kita punya doktrin yang salah tentang kesuksesan. Kenapa? Karena kesuksesan seringkali kita ukur dari predecessor yang sudah ada. Jadi kalau rumah Tuhan ada versi Salomo, di mana di Salomo di situ ada bahan-bahan yang indah, lalu ada tabut Allah di situ. Tapi sekarang tidak ada tabut Allah, tidak ada emas, tidak ada permata dan sebagainya. Akhirnya mereka mengatakan kami tidak mungkin membangun dengan sukses. Maka kuncinya adalah kesuksesan ada di mana? Kesuksesan ada pada emas, permata, ada pada tabut Allah, atau kesuksesan ada pada Tuhan yang menyatakan visi, Tuhan yang menyatakan prioritas, dan Tuhan yang menyatakan perspektif, yaitu apa? Lakukan apa yang ku percayakan, yang ku visikan, dan aku akan menyertai kamu. Dan rohku bersama-sama dengan kamu. Maka itulah kenapa Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, be strong. Itulah kenapa Tuhan berkata, do your work, do the work. Dan juga Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, do not be afraid. Maka saudara, inilah menjadi satu hal yang kita sama-sama perlu percaya. Saudara. Karena pada saat Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan yang menyertai kita, dan Tuhan yang bersama-sama dengan kita, dan kita tidak takut melakukan semuanya, maka Tuhan berkata apa? Maka pada saat kamu melakukan semuanya, aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Dan saudara, memang akhirnya mereka bangun bait suci. Dan akhirnya dihancurkan lagi, saudara. Dan mungkin kalau secara manusia mungkin kita berkata apa? Kita berkata, aduh, kekecewaan, itulah iman kekristenan. Tetapi saudara, kesuksesan membangun rumah Tuhan bukanlah diukur dari apa yang secara fisik dibangun. Tapi kesuksesan diukur dari apa yang direncanakan oleh Tuhan, yang dibangunkan oleh Tuhan, yaitu apa? Penyertaan Allah atas rumah Tuhan bukan secara fisik, tetapi jiwa-jiwa yang ditebus oleh Tuhan. Jiwa-jiwa yang bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Dan jiwa-jiwa yang bersekutu dan bersama-sama melayani Tuhan. Maka gereja yang sejati bukan pada fisiknya, bukan pada tabutnya, tapi pada hati orang percaya. Maka itulah tubuh manusia adalah bait suci Allah. Karena Kristus ada di dalam kita. Karena Dialah kepala gereja, kita adalah tubuh. Maka itulah kenapa kesuksesan di dalam kita melihat perspektif Allah itu harus ditentukan bukan dari apa yang kita pikirkan, tetapi dari apa yang dihadirkan Allah. Sekali lagi, saudara. Kesuksesan bukan diukur dari apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita kerjakan saja, tetapi adalah yang dihadirkan oleh Allah. Kalau tidak ada kekuatan yang dihadirkan oleh Allah, kalau tidak ada roh yang tetap tinggal bersama-sama dari Allah, di saat tidak ada yang namanya Tuhan menyatakan akan apa yang namanya jangan takut dari Allah, maka kita tidak mungkin bisa menjalankan seluruhnya. Maka melalui hari ini, biarlah perspektif kerajaan Allah dibangun untuk kita melihat segala sesuatu. Tuhan tahu kelemahan kita. Dan perspektif Allah mengasihi kita. Menyatakan bahwa aku mengasihimu. Maka aku berbelas kasihan padamu. Dan karena aku berbelas kasihan padamu, aku menyertai kamu. Aku menguatkan kamu. Dan aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku akan memenuhi semua apa yang menjadi apa yang kau lakukan.
semuanya adalah di dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui pembahasan hari ini. Kiranya Tuhan yang terus mengingatkan kita. Dan kiranya Tuhan yang memberikan didikan kepada kita. Untuk kita jangan hanya terpaku kepada sesuatu yang fisik. Tapi terpakulah terhadap setiap kehadiran Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Saya minta untuk Ruth bisa berdoa untuk kita semua. Halo. Oh ya. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami sama-sama dengarkan pada malam hari ini. Tuhan, biarlah Engkau yang terus mengajarkan kami untuk semakin bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan melalui firman pada malam hari ini, kami sama-sama telah dikuatkan, biarlah kami boleh semakin giat untuk membangun kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk Pendeta Daniel yang sudah mengabarkan kebenaran firman. Tuhan kiranya boleh pakai untuk terus pakai pelayananku Daniel, boleh terus memberkati semakin banyak orang. Makasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.